row height atau tinggi dari row-nya. Kemudian ini sudah saya blok. Kemudian saya mencari di bagian cells format auto row height. Nah, setelah itu saya akan mencoba seperti ini. Nah, dia akan kembali seperti untuk di bagian terapinya dengan mengklik kanan, mengklik 2 kali di bagian pojok bawah akhir kolom. Selanjutnya saya akan mencontohkan transpose. Untuk transpose ini saya akan mencoba mencontohkan, saya akan blok 3 tabel ini. Kemudian saya akan mengcopy ke kolom D, E74, paste spesial, cek transpose. Oke, dia bentuknya akan vertikal seperti ini, mengisi kolom E74, 75, dan 76 dari yang semulanya itu horizontal seperti ini, A74, B74, dan C74. Kemudian saya akan mencoba rumus transpose, sama dengan transpose kurung buka A74 sampai C74, kurung tutup, enter. Nah, dia akan berubah seperti ini juga, tetapi ini dengan rumus, ini dengan copy paste yang mengchecklist di bagian transpose. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencontohkan split cells. Jadi pada split cells ini diasumsikan ada sebuah jadwal di mana ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Di mana tugas 2 ini dimulai pada pukul 12 pada jadwal ini. Jadi asumsi berikutnya, tugas 2 ini dimulai pada pukul 12.30. Di sini saya akan membuat split cells untuk 30 menitnya itu. Jadi yang pertama saya akan memblok kolom C, kemudian saya klik kanan, insert kolom. Di sini sudah terlihat ada kolom baru. Kemudian saya akan blok 2 kolom berikut dan mengecilkannya. Kemudian saya akan merge dari si kolom berikut ini. Nah, seperti ini hasil dari split cells. Jadi di sini asumsinya pukul 12.30 tugas 2 akan dimulai seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan flash fill.
Jadi di sini saya sudah mengisi kolom A85 sampai 87 itu sebuah data. Jadi untuk flash fill ini saya akan memberikan contoh memasukkan angka 123. Angka 123 ini adalah angka yang terdapat pada data di dalam kolom A85. Kemudian saya akan memasukkan flash fill dengan di dalam menu data. Kemudian saya akan pilih flash fill. Nah, flash fill angka ini didapat dari data berikut ini 988 988 766 766 seperti itu untuk flash fill. Jadi yang selanjutnya saya akan mencontohkan move column. Jadi pada move column ini saya akan memberikan contoh. Jadi pada move column ini saya akan memberikan contoh memindahkan kolom. Saya akan blok kolom data tinggi badan dengan mengklik kiri di garis ini dan memencet tombol shift berbarengan ya. Kemudian saya akan geser ke sebelah umur. Nah, lepas dua-duanya di sini akan pindah kolomnya. Seperti itu untuk move column ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu saya akan pindah ke tugas basic. Selanjutnya saya akan menggunakan tugas 2 yaitu formula and function. Dalam formula dan function ini terdapat dalam formula and function ini yang pertama yaitu ada most used function atau fungsi yang paling banyak digunakan. Fungsi yang paling banyak digunakan itu yang pertama ada count, kemudian yang kedua ada sum, yang ketiga itu ada if, yang keempat itu ada average, yang kelima itu ada count if, yang keenam itu ada sum if, yang ketujuh ada VLOOKUP, yang kedelapan ada min, yang kesembilan ada max, yang ke-10 ada sum product. Di sini saya akan berikan contoh masing-masing. Yang pertama ada count. Jadi pada most used function ini yang pertama ada rumus count. Rumus fungsi count yaitu saya gunakan sama dengan count F5 sampai dengan F11. Kemudian sum itu adalah jumlah dari G5 sampai dengan G11 yaitu 311 dengan rumus seperti ini.
Untuk if-nya saya terdapat masalah, jadi rumusnya belum bisa saya masukkan. Untuk average-nya sendiri saya gunakan rumus sama dengan average, saya drag kolom kalimat sama dengan kelas 11 dan hasilnya seperti ini. Untuk count if dan sum if saya juga mendapatkan masalah, jadi belum mendapat hasilnya. Kemudian saya sudah untuk min ini rumusnya adalah sama dengan min, yaitu nilai terkecil yaitu 12 dengan rumus seperti berikut. Untuk max angka nilai atau nilai terbesar yaitu 76 dengan rumus seperti ini. Untuk sum product juga saya masih mendapatkan masalah, jadi belum mendapatkan terdapat masalah, jadi belum mendapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi kedua yaitu subtract. Di sini saya contohkan subtract itu dengan minus sebagai subtract operator, sama dengan 1000 minus atau dikurang 50 dikurang 100 sama dengan 850 dengan minus sebagai subtract operator. Kemudian di sini saya akan contohkan, ini akan saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya akan select range, saya akan klik paste special dengan mensubtract-nya. Kemudian saya akan klik OK. Nah, jadi akan berubah di sini seperti itu. Dengan angka sebelumnya itu 850, di sini sebagai pengurang ya 20. Jadi 830 seperti itu untuk subtract. Kemudian selanjutnya ada di sini multiply, itu adalah perkalian. Jadi di sini saya masukkan angka 10 dikali 78 menghasilkan 780. Kemudian sama seperti yang di bawahnya. Coba di sini saya akan berikan angka, contohnya seperti ini. Kemudian saya akan masukkan rumus sama dengan kolom F22 dikali dengan kolom G22 sama dengan 5460. Dan ke bawahnya juga seperti itu untuk perkalian atau multiply. Kemudian selanjutnya ada divide. Untuk divide itu sendiri adalah rumus pembagian. Saya akan masukkan di sini rumus pembagian sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Saya contohkan lagi sama dengan 90 dibagi 9 sama dengan 10, seperti itu. Saya coba di sini untuk membagi dalam dua kolom yang berbeda, sama dengan kolom F27 dibagi dengan angka di kolom G27 sama dengan ini, hasilnya sama seperti yang di bawahnya. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah square root. Square root itu adalah pangkat. Di sini saya akan coba suatu angka 8 sama